Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di sini bersama saya. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi terkait tentang pengembangan kurikulum, yang dimana kami akan membahas tentang pengertian, peran, dan fungsi kurikulum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Rusdan Effendi, SPDI MPDI pada program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Untuk lebih lanjut lagi membahas tentang materi, sebelum itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sebagai pembuka video pada kali ini atas nama Anissa Miranti Amri. Yang kedua, rekan saya yaitu saudari Nurfadilah M. Ini dia orangnya. Dan yang selanjutnya yaitu saudari Nabila. Dan yang terakhir yaitu saudari Hasnita. Pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Apa sebenarnya kurikulum itu? Nah, secara etimologi istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curerer yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama pada bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis sendiri, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari, curan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh sebuah medali atau penghargaan. Kemudian jika pengertian ini diterapkan kepada dunia pendidikan, artinya kurikulum ini menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Sehingga secara terminologis istilah kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Di nama kurikulum ini sebenarnya tidak serta-merta dari dulu sampai sekarang digunakan. Dulunya kurikulum ini pernah diartikan sebagai rencana pelajaran, tapi dalam kenyataannya di sekolah rencana pelajaran tersebut tidak semata-mata hanya untuk membicarakan proses pengajaran saja, bahkan lebih luas lagi mengenai masalah pendidikan. Oleh karena itu, istilah rencana pelajaran kiranya kurang mengena. Dengan demikian, kurikulum itu merupakan program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan, dan direncanakan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Sementara itu, pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 pasal 1 ayat 19. Jadi teman-teman, dalam membahas kurikulum ini kita tidak bisa merujuk pada satu definisi atau kata saja. Bahkan para ahli kurikulum mengemukakan berbagai pengertian kurikulum yang satu dengan yang lainnya, yang pastinya ada persamaan maupun perbedaan, yaitu dari berikut. Yang pertama yaitu William B. Rangon dan juga Robert S. Fleming, yang dimana mereka berdua ini mengatakan bahwasanya kurikulum adalah sebuah pengalaman, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu Donald F. Guy yang mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah bahan pelajaran secara logis, pengalaman belajar yang mereka lakukan dan rasakan di bawah bimbingan belajar yang direncanakan untuk membawa perubahan perilaku pada anak. Nah, selanjutnya itu Mengley dan Leparas. Mereka ini mengatakan bahwasanya kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan di sekolah untuk menolong siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Selanjutnya yaitu David Pratt mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat organisasi pendidikan formal atau pusat-pusat pelatihan. Selanjutnya yaitu Inlaw mengatakan bahwasanya kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kemudian yang terakhir yaitu Saylor
keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar mengajar baik langsung di kelas maupun di luar sekolah. Nah, teman-teman, dari sekian banyak definisi yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum ini adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya, yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum menurut Emer Malik ada 3. Yang pertama itu peranan konservatif, yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya pada masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya belum tentu relevan dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Disinilah peranan kritis dan evaluatif kurikulum sangat diutamakan. Jangan sampai peserta didik terkontaminasi oleh nilai-nilai sosial dan budaya bangsa asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, peranan kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus mampu merangsang pola berpikir dan pola bertindak peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 14. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu sebagai alat pendidikan yang harus mampu mengarahkan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensi, yaitu sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan, yaitu sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yaitu fungsi kurikulum yang kelima, yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihannya itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Ketujuh yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi para penulis. Para penulis buku ajar mesti mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang berlaku pada waktu itu untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun subpokok bahasan tersebut. Hendaknya penulis mampu menganalisis instruksional terlebih dahulu. Kedelapan yaitu fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membantu manusia seutuhnya sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkat tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kesembilan yaitu fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja. Kesepuluh yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dengan peserta didik yang harus sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Sebab guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum. Selanjutnya yaitu yang ke-11, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yaitu
sebagai pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari sekolah, baik kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikuler. Yang ke-12 yaitu fungsi kurikulum bagi pengawas. Fungsi kurikulum bagi pengawas yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah, dan juga digunakan untuk menetapkan hal-hal apa saja yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pengembangan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang ke-13, fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan. Fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan yaitu sebagai pedoman dan sangat membantu pemakai lulusan dalam menyeleksi tenaga kerja yang berkualitas pada instansi atau perusahaan. Selanjutnya yang ke-14 yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang serasi. Macam terminologi dalam kurikulum. Pertama, kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang baik yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Kedua, kurikulum nyata, yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan. Tiga, kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang tidak direncanakan, tidak diprogramkan dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari proses belajar mengajar. Kurikulum ini merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif etika sedang mempelajari sesuatu. Keempat, kurikulum dan pembelajaran, yaitu dua istilah yang berbeda tetapi tak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya terletak pada tingkatannya. 5. Kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu sarana atau alat pencapaian tujuan pendidikan agama Islam yang sekaligus juga arah pendidikan agama dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan manusia Indonesia tentunya. 6. Kurikulum muatan lokal, yaitu kurikulum yang dibentuk atas latar belakang situasi dan kondisi daerah di Indonesia. Pemerintah menyarankan berbagai studi yang bahannya didapat di daerah setempat dengan koordinasi dengan dinas designat setempat untuk menyusun kurikulum muatan lokal. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Dan pesan dari kami adalah selalulah ingin belajar dan tak pernah merasa puas apa yang telah didapatkan. Dan maaf bila ada salah kata, karena kami hanya manusia biasa tak luput dari kesalahan dan masih perlu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.